Shell Helix HX7 Plus. Nah, oli ini udah aku pakai hampir 5000 km. Seperti apa rasa dan reviewnya sekarang, dan seperti apa juga kondisinya sekarang dari oli yang aku pakai selama ini, kalian simak terus dari video ini ya teman. Nah, oke teman-teman, jadi di video ini akan aku review bagaimana kondisi oli yang aku pakai selama hampir 5000 km ini ya teman-teman. Lebih tepatnya ini oli Shell Helix HX7 Plus. Nah, ini aku lagi sama si bocil ya teman-teman. Ini kalau aku ngonten ikut aja teman-teman. Sedikit aku kasih gambaran dari feel atau reviewnya ketika aku pakai oli Shell Helix HX7 Plus ini ya teman-teman. Nah, seperti kita lihat dari SAE yang tercantum di botolnya itu kan ini tertulis 5W-40. Nah, kalau diartikan ini 5W ini berarti dalam kondisi dingin oli ini sudah encer ya teman-teman. Tapi kalau untuk kondisi panas ini SAE-nya kan tertulis 40. Ya, hampir sama dengan oli-oli yang aku gunakan sebelumnya seperti Shell Rimula R5E, lalu Shell R4 Plus itu kan SAE angka belakangnya itu hampir sama teman-teman. Saat pemakaian Shell Helix HX7 Plus ini dari kondisi mesin masih dingin itu sudah terasa enteng ya teman-teman. Kan notabene oli mobil ya teman-teman. Dan api servisnya ini sudah api SP ya. Jadi untuk pemakaian jarak jauh itu ya sangat mumpuni banget, sangat top banget teman-teman dari Shell Helix HX7 Plus ini. Jadi bisa disimpulkan itu dari putaran bawah sampai putaran atas itu halus banget dan minim getaran. Lalu untuk di pemakaian awal sampai pemakaian saat ini yang hampir 5000 km itu ya bisa aku bilang itu masih tetap jos teman-teman. Tapi eman-eman atau sayang sama mesin aku teman-teman. Ya takut kebablasan atau takut sampai kelupaan dengan oli yang aku pakai saat ini teman-teman. Jadi ya mending aku ganti aja dari oli Shell HX7 Plus ini. Dan untuk penggantian oli berikutnya di video kali ini tuh aku akan pakai oli yang sama teman-teman, Shell Helix HX7 Plus. Nah, ini oli sudah bisa aku pastikan ini oli asli karena sudah aku scan di bagian atas tutup botolnya. Karena ini sudah dilengkapi dengan barcode keaslian teman-teman. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana cara scan-nya atau cara cek keasliannya, sudah pernah aku buat kontennya cara mengecek keaslian dari produk-produk oli Shell. Nah, kontennya itu sudah pernah aku buatkan teman-teman. Nah, oke, nggak usah panjang lebar ya bagaimana kondisi oli Shell Helix HX7 Plus sekarang. Aku sendiri juga penasaran teman-teman. Oke, langsung aja kita kuras oli dari si Meti. Let's go. Nah, seperti biasa sebelum kita masukkan ini olinya kita kurangi dulu 100 ml ya teman-teman. Karena kapasitas oli dari AdMax itu kan 900 ml. Dan oli ini kan ya kapasitasnya 1 liter. Oke, kita buka dulu. Nah, sudah kita kurangi 100 ml teman-teman. Jadi ini sisanya kan 900 ml. Kita masukkan semua. Nah, untuk oli yang lama itu kondisinya seperti ini ya teman-teman. Dari Shell Helix HX7 Plus ini pemakaian hampir 5000 km. Jadi kondisinya yang jelas pasti sudah hitam banget teman-teman, seperti ini. Kalau coba kita teteskan di tisu seperti ini teman-teman. Nah, ini tisunya aku lipat 2 kali gitu maksudnya. Nah, untuk warna oli yang sudah kita teteskan di tisu itu terlihat seperti ini. Ya, sudah terlihat hitam banget. Kan banyak kan yang mengecek kondisi olinya itu dengan cara seperti ini, diteteskan di tisu yang sudah dilipat sebanyak 2 kali. Seperti ini. Untuk kondisinya
Mungkin kalian bertanya-tanya seperti apa kondisinya, ya seperti ini kondisi oli Shell Helix HX17 yang aku pakai selama 4000 km lebih di NMAX Old aku. Nah, untuk volume sisanya coba kita ukur ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai botol Prestone bekas. Ini bekas radiator coolant. Nah, ini kan ada gini ya teman-teman, ada ukurannya. Jadi menurutku ini lumayan enak dan lumayan membantu ya teman-teman, karena di sini ada ukurannya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya itu kondisi NMAX aku alhamdulillah belum mengalami vampir oli teman-teman. Apalagi ini untuk odometernya sudah lumayan tua, jadi sekitar 70-an ribu kilometer teman-teman. Jadi alhamdulillah masih belum mengalami vampir oli. Oke, lanjut aja kita coba tuang ke botol bekas ini teman-teman. Jadi segini untuk volume sisa dari oli mesinku teman-teman. Nah, terlihat segini teman-teman. Nah, kalau terlihat di sini itu sekitar 750 mili ya teman-teman. Waduh, jos banget ini. Biasanya itu sekitar di bawah 700 mili pemakaian selama 4000 km. Nah, ini kok sisanya itu 700 lebih ya. Sekitar 750 ml. Nah, ini aku perjelas teman-teman. Bentar. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini sisanya kan di sini. Jadi sisa 750 mili. Nah, teman, aku lumayan heran dengan pemakaian oli Shell Helix HX17 ini. Biasanya itu aku pakai oli diesel Shell Rimula R4 Plus, itu sisa olinya itu nggak sampai segini. Selama pemakaian ya hampir sama, sekitar 4000 km lebih, itu biasanya ya sekitar 700, ada juga yang di bawah 700 gitu. Nah, dengan catatan ini ya, di NMAX ku ini dulu aku masukkan awal itu 900 ml, lalu di pemakaian sekitar 3000 km itu aku top up atau aku tambahkan sisa olinya yang aku kurangi. Yang pertama kali aku tuang itu kan ada sisa 100 ml, itu aku tambahkan di 3000 km. Nah, jadi volume total yang aku masukkan ke dalam mesin si NMAX itu ya sekitar 1000 ml atau 1 liter teman-teman. Dan ini selama pemakaian bisa dibilang 4500 km itu sisa segini, sisa 750 ml. Untuk volume penguapannya itu sekitar 250 ml saja. Apakah ini pengaruh dari oli ini yang bisa dibilang oli ini oli hebat? Kalau dari tulisannya ini fully sintetik. Aku cari-cari info itu katanya ada yang bilang ini oli full sintetik beneran teman-teman. Dan juga api servisnya sudah SP. Jadi ini sudah api servis yang paling tertinggi yang masuk ke Indonesia. Oli Shell Helix HX17 ini sangat recommended buat kalian gunakan di motor matic kalian. Jadi untuk aku sendiri ini tidak di endorse ya. Kan lucu kan logikanya kalau ada oli mobil yang endorse dipakai buat motor, nggak mungkin kan logikanya. Untuk khususnya pengguna NMAX dan motor-motor lain yang ada trip olinya itu kalian reset ya. Wajib kalian reset setelah ganti oli agar kalian tahu pemakaian olinya itu seberapa lama. Nah, ini kita reset. Ini sudah di trip oli. Kita tekan tahan reset sampai berkedip. Kita tekan tahan lagi sampai 0 km. Nah, jadi untuk pemakaian olinya kan bisa terbaca di trip olinya sini. Kalau di motor lain yang ada trip olinya, wajib kalian lakukan hal seperti ini. Kalau nggak ada, ya bisa kalian tulis di handphone kalian atau di kertas, ya pokoknya yang tidak mudah hilang agar pemakaian oli kalian itu bisa terpantau terus. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Mantap.